Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad والذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وكشفنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah salat Jumat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sekitar 1 minggu lagi kita akan masuki bulan mulia, bulan yang sangat agung, bulan suci Ramadan. Ketahuilah bahwa 1 Ramadan saja bisa menjadikan kita terbebas dari api neraka. Ketahuilah bahwa 1 Ramadan saja bisa melejitkan pahala-pahala kita dan meninggikan derajat kita di surga. Ketahuilah bahwa 1 Ramadan saja sangat agung nilainya dan sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada 2 orang sahabat yang berislam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama dan sahabat yang kedua benar-benar masuk Islam dan bagus Islamnya. Namun sahabat yang pertama meninggal terlebih dahulu di dalam medan peperangan. Sahabat yang pertama meninggal dalam kondisi mati syahid. Sedangkan sahabat yang kedua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 1 tahun depannya. Namun sahabat yang kedua meninggal dalam kondisi biasa-biasa saja. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, setelah beberapa waktu keduanya meninggal, ada 1 sahabat yang bermimpi bertemu dengan 2 sahabat itu yang sudah meninggal. Dia melihat 2 sahabat ini berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sungguh tidak mengherankan, karena kedua sahabat ini dikenal di kalangan para sahabat-sahabat yang lainnya adalah seorang sahabat yang baik, sahabat yang setia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang membuat heran dari kedua sahabat ini adalah sahabat yang pertama
yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi syahid, dalam kondisi sedang berperang melawan musuh-musuh Allah, dia derajatnya di bawah daripada sahabat yang kedua yang meninggal biasa-biasa saja. Walaupun keduanya masuk ke dalam surga. Akhirnya sahabat ini yang bermimpi bersegera pagi-pagi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penasarannya bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi malam saya bermimpi melihat dua sahabat yang sudah terkenal, yang sudah kita kenal bersama-sama, sahabat yang baik. Keduanya masuk ke dalam surga, tetapi yang membuat saya heran adalah sahabat yang pertama yang meninggal dalam kondisi syahid, namun derajatnya di surga di bawah sahabat yang kedua yang meninggal biasa-biasa saja." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keheranan kepada sahabat tersebut. "Atajabina min hadza?" Apakah kamu merasa heran dengan hal yang seperti itu? Bukankah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidak mengherankan. Bukankah sahabat yang kedua, walaupun dia tidak meninggal dalam kondisi syahid, tetapi dia dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sepanjang 1 tahun dia melaksanakan sholat. Sepanjang 1 tahun dia punya kesempatan untuk beribadah. Sepanjang 1 tahun dia juga bertemu dengan bulan Ramadan. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala, pundi-pundi pahala yang sangat besar di bulan Ramadan. Maka tidak mengherankan ketika sahabat yang kedua tersebut mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita lihat padahal seorang yang mati dalam kondisi syahid derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah. Pertama kali dia meninggal, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diperlihatkan tempatnya di surga. Tetapi derajat tersebut kalah dengan derajat orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, untuk beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan, maka akan dilejitkan pahalanya dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah," dibukalah lebar-lebar pintu-pintu surga yang 8. "Wa ghulliqat abwabun nar," dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. "Wa suffidat asyayatin," dan dibelenggu syaitan-syaitan. Tidak terjadi di bulan-bulan lain selain di bulan Ramadan. Hanya terjadi di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan dan agar hamba-hambanya masuk ke dalam surganya Allah karena bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, apabila masuk bulan Ramadan, maka surga-surga berhias. Mereka berhias diri dalam rangka untuk menyambut hamba-hamba Allah yang beribadah di bulan Ramadan, yang melakukan puasa, yang melakukan sholat tarawih, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka bersiap diri, mereka berhias untuk menyambut hamba-hamba Allah yang beribadah di bulan Ramadan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka dari situlah kita paham kenapa dahulu para sahabat selama 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang mereka mintakan kepada Allah?
yaitu Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan doa kepada kita untuk bisa disampaikan ke bulan Ramadan, beliau terlebih dahulu mengajari kita untuk diberikan berkah di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab. Tentu ini ada alasannya. Bisa saja baginda Nabi mengatakan Allahumma ballighna Ramadan dan cukup, tanpa mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Apa arti dari keberkahan? Keberkahan adalah ketika nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat waktu, baik itu nikmat makanan, minuman, harta dan lain sebagainya, dijadikan sebagai kendaraan, dijadikan sebagai sarana dan prasarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya semakin seseorang mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sebenar-benarnya makna dari berkah, dari harta atau dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Silakan kita nilai diri kita masing-masing. Selama ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, apakah semakin menjadikan kita taat kepada Allah dan Rasulullah? Apakah semakin menjadikan kita menjauh dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa atau sebaliknya? Ketika kita menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai kendaraan untuk sampai kepada Allah, menjadikan kita semakin taat kepada Allah, terutama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, pasti nanti di bulan Ramadan dia pun bisa beribadah dengan maksimal. Pasti dia di bulan Ramadan bisa menjulang pahala-pahala yang begitu banyak, sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, ini menjadikan kita faham kenapa banyak orang-orang di awal-awal hari bulan Ramadan, di awal-awal malam bulan Ramadan, banyak dari kaum muslimin yang memenuhi rumah-rumah Allah, banyak hadir untuk sholat tarawih, banyak hadir untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi selanjutnya 1 minggu, 2 minggu dan menjelang masuk Idul Fitri, kita lihat masjid-masjid kosong. Kita lihat masjid-masjid sudah berkurang jamaahnya. Ini tidak lain karena di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, karena kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak melatih diri kita untuk beribadah, memaksimalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai kendaraan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jemaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah madrasah. Bulan Ramadan adalah sekolah bagi kita semuanya. Yang di bulan Ramadan ada alumni-alumninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa ta'ab. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Banyak pula orang-orang yang sholat tarawih di bulan Ramadan, bangun malam di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan pahalanya kecuali rasa ngantuk dan rasa lelah. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, Rasulullah ingin mengatakan kepada kita semuanya, banyak orang-orang yang gagal setelah keluar dari bulan Ramadan.
Banyak orang-orang yang menjadi alumni-alumni yang gagal setelah keluar dari bulan Ramadan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun gambarkan ataupun sebutkan tentang mereka, bahwa mereka yang gagal di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, bukan menjadi alumni yang berhasil, tetapi alumni yang gagal. Kata Rasulullah, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah bagi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dipanjangkan usianya, disehatkan badannya untuk bisa beribadah, berpuasa, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak dia gunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan rahmah dari Allah, maka celakalah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menggambarkan alumni-alumni yang gagal di bulan Ramadan, alumni yang mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita secara dunia mengalami satu kecelakaan saja, ini merupakan ibadah, ini merupakan musibah yang sangat besar. Ada di antara kita sumpama naudzubillah tertabrak oleh mobil, sekali saja kita merasakan ini sebuah peristiwa, sebuah musibah yang sangat besar. Tetapi ketahuilah betapa banyak di antara kaum muslimin yang setiap tahun mengalami kecelakaan, yaitu kecelakaan Ramadan, di mana setiap bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tetap kondisinya sama seperti sebelum bulan Ramadan dengan setelah bulan Ramadan. Jemaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya diberikan nikmat, diberikan umur panjang oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan taufik untuk bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan juga mendapatkan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdhalil khalqi wal ibad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin, Allahumma harrir Filistin, Allahumma harrir al-masjid al-aqsa ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma wahid sufufahum, Allahumma qawwi jam'ahum, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudi al-zalimin al-ghasibin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.